Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra syiyam unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita untuk dapat mudah melangkahkan kedua belah kaki kita sampai ke tempat yang mulia ini, merasakan nikmatnya ruku, merasakan nikmatnya sujud, merasakan nikmatnya bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saja semuanya mudah-mudahan dihitung sebagai ibadah di hadapan Allah, dan kemudian Allah menghargainya dengan pahala yang berlipat-lipat ganda, dan kemudian menjadikan jalan bagi kita untuk mudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan dan dilimpahkan kehambaan panutan alam Sayyidul Wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para sholihin, dan kepada seluruh umatnya, dengan penuh harap bahwa kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini digolongkan ke dalam golongan umatnya, dan insya Allah kelak yaumil qiyamah layak mendapatkan syafaat darinya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 27 hari sudah kita melaksanakan ibadah saum. Rasanya masih tersarup-sarup kita untuk memahami perintah Allah Subhanahu wa taala. Masih kita rasakan betapa kita jatuh bangun untuk melaksanakan setiap titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Masih ada keterpaksaan untuk kita melaksanakan ibadah saum. Masih ada rasa malas ketika berdiri melaksanakan sholat tarawih. Masih terkantuk-kantuk ketika kita membuka lembar demi lembar Al-Quran yang kita baca. Masih sulit tangan ini untuk mengeluarkan infak sedekah yang sebenarnya begitu besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Namun demikian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan tadi mudah-mudahan tidaklah menjadikan Allah menolak ibadah-ibadah kita. Allah tetap menerima setiap amaliyah ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, tadarus Al-Quran kita, sedekah jariyah yang kita keluarkan dengan sangat sedikit, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja yang terpenting adalah bagaimana kemudian amaliyah ibadah puasa yang khusus dikumpulkan oleh Allah di bulan Ramadan ini difardukan bahkan untuk kita umat baginda Rasulullah SAW, kemudian memberikan dampak positif bagi kita. Dan di dalam ayat-ayat tentang puasa, setidaknya Allah kemudian menunjukkan tujuan daripada puasa itu. Mari kita coba terapkan kepada puasa-puasa yang kita lakukan. Apakah kemudian selama 27 hari ini sudah menjadikan kita sebagaimana tujuan puasa ini? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat-ayat rangkaian tentang puasa, betapa Allah memberikan 3 target utama untuk kita menjalankan puasa ini. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun pada ayat yang tadi dibacakan, ayat 183. Lalu kemudian wala'allakum tashkurun pada ayat 185. Dan kemudian yang terakhir adalah la'allakum yarshudun. Setidaknya Allah memberikan 3 la'alla bagi kita, agar kita menjadi orang-orang yang diharapkan oleh Allah ketika menjalankan ibadah puasa ini. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhana barangkali takwa itu adalah ketaatan, taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Namun demikian kemudian diperinci oleh para ulama, para sahabat, salah satu di antaranya, di antara ciri takwa adalah muqarrabah,
Apa itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sayyidina Ubay bin Ka'ab ditanya oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai Ubay, apakah engkau tahu apa yang dimaksud dengan takwa?" Maka kemudian apa jawaban Ubay bin Ka'ab? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Ubay, "Apakah engkau pernah berjalan di jalanan yang penuh dengan semak dan berduri?" Lalu kemudian kata Umar bin Khattab, "Tentu saja aku pernah melakukannya." "Apa yang akan kau lakukan?" kata Ubay bin Ka'ab. Kata Sayyidina Umar, "Aku akan berhati-hati melalui jalanan tersebut." Maka kata Ubay bin Ka'ab, "Fadzalika taqwa," itulah takwa. Takwa itu adalah berhati-hati menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehati-hatian ini kemudian kita latih selama puasa ini, selama 27 hari ini. Kemudian Allah melatih kita bagaimana kemudian kita berhati-hati untuk menjauhi setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana saja hadirin yang dimuliakan Allah. Duhur tiba kepada kita, lalu kemudian kita akan menjalankan ibadah puasa. Lalu kemudian kita mengambil air wudhu, hadirin yang dimuliakan Allah. Mengambil air wudhu untuk menjalankan sholat duhur. Maka ketika berkumur-kumur, bisa saja kita kemudian menelan air kumur-kumur wudhu tersebut. Tidak ada orang yang tahu di sekitar kita. Tetapi kemudian kenapa kita tidak melakukannya, hadirin yang dimuliakan Allah? Karena kita yakin bahwa Allah melihat kepada kita, memperhatikan kita, sehingga kemudian setiap detik, setiap apa yang kita lakukan, Allah senantiasa mengetahuinya. Maka kemudian itu tidak kita lakukan. Inilah takwa, hadirin yang dimuliakan Allah. Dan seandainya ini kemudian kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tidak akan ada korupsi di kantor-kantor, tidak akan ada penyelewengan di instansi pemerintahan dan lain sebagainya, karena ketakwaan itu dibawa dari puasa yang kita latih selama 27 hari ini. Seorang gembala kemudian didekati oleh Sayyidina Umar, lalu kemudian Umar mengatakan, "Bagaimana kalau engkau perahkan untuk susu, dan aku akan berikan uang yang sangat banyak untuk membayar susu itu." Kata gembala kambing ini, "Wahai Tuan, ini bukan kambing aku, ini adalah kambing tuanku, maka aku tidak berhak untuk menjualnya kepada siapapun. Aku akan bayar. Tuanmu tidak ada di sini," kata Sayyidina Umar bin Khattab. Maka kemudian apa yang dikatakan gembala itu? Kalau demikian, di manakah Allah berada? Hadirin yang dimuliakan Allah, pertanyaan ini tentu saja menunjukkan betapa ini adalah ciri orang yang bertakwa. Merasa senantiasa diperhatikan walaupun tidak ada orang yang tahu, tetapi merasa senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang bertakwa. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la'alla yang kedua dalam rangkaian ayat puasa adalah wala'allakum tashkurun, menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan selama 27 hari ini betapa kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bersyukur. Tidak hanya kepada hal-hal yang besar, bahkan hal-hal yang kecil yang sederhana saja, betapa kita dilatih untuk mensyukurinya. Air putih ketika adzan maghrib tiba, lalu kemudian masuk ke dalam rongga-rongga mulut kita, masuk ke dalam tenggorokan kita, betapa luar biasa nikmatnya. Dan kemudian kita mengucapkan alhamdulillah yang sangat dalam, alhamdulillahirabbil alamin. Ini menunjukkan betapa kesyukuran yang luar biasa yang ditunjukkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, inilah yang dilatih selama 27 hari ini. Dan kemudian seandainya ini kita bawa ke dalam kehidupan kita selama 11 bulan berikutnya, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Tidak hanya kemudian untuk nikmat-nikmat yang besar, bahkan untuk nikmat-nikmat yang menurut kita adalah nikmat yang sepele, maka kita akan mensyukurinya, karena kita tidak bisa membuat nikmat itu. Hanya Allah yang bisa membuatnya.
Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la'alla yang ketiga adalah la'allahum yarsyudun. Apa itu la'allahum yarsyudun? Irsyad. Irsyad itu adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Puncak daripada ketaatan kita kepada Allah adalah kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan yang kurang lebih artinya, hambaku datang kepadaku dengan apa-apa yang fardu, lalu kemudian menambahkannya dengan apa-apa yang sunnah, lalu aku mencintainya dan aku menjadi, setelah aku mencintainya, aku akan menjadi mata untuk melihat, aku akan menjadi telinga untuknya mendengar, aku akan menjadi mulut untuknya berbicara, aku akan menjadi tangan untuknya bergerak, lalu aku akan menjadi kaki untuknya melangkah. Maka tidak ada lagi nikmat yang lebih besar selain kemudian kita mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mendapatkan irsyad dari Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan kita adalah ucapan yang baik, penglihatan kita adalah penglihatan yang baik, dan kemudian pendengaran kita adalah pendengaran yang baik, langkah-langkah kaki kita adalah langkah-langkah ke tempat yang baik. Maka mudah-mudahan tiga la'alla tadi dapat kita raih di akhir perjalanan Ramadan ini. Dan tentu saja kita berharap bahwa Ramadan kali ini bukanlah Ramadan terakhir bagi kita. Insya Allah, Allah akan memperkenankan kita untuk menikmati nikmatnya Ramadan di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita akan ditakdirkan seperti itu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.